Rahim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa qurabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman faati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Meneruskan daripada makalah atau nasihat yang ke-8 kemarin, karena panjang tidak selesai. Yang kemarin ada 3 hal yang menyelamatkan kita, ada 3 hal yang merusak kita, ada yang menyelamatkan kemarin takut kepada Allah dalam keadaan sendiri diam maupun terang-terangan, ya kan? Terus tengah-tengah antara sederhana lah kan gitu intinya, ya kan? Terus yang ketiga kemarin bijaksana, adil atau bijaksana di antara ridho dan marah kemarin. Terus kemarin yang merusak kita ada 3 itu, yaitu pelit yang sangat, terus hawa nafsu yang diikuti, ya kan? Terus yaitu istilahnya apa ya, ujub atau heran, atau kita tuh heran dengan amal kita. Heran dengan amal kita. Sekarang wa amma darajatu, dan adapun 3 yang menjadikan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Yang pertama itu fa'ifsa ussalami, yaitu menebarkan salam. Itu harus salami artinya mendohirkan atau menebarkan salam bainan nasi, di antara para manusia. Biang tuslima, gambarannya jika salam siapa kalian semua, alaman kepada orang-orang arof tahu, yang kenal atau bertemu siapa engkau kepada orang tersebut. Waman, dan orang-orang lan takrif, yang tidak kenal siapa engkau kepada orang tersebut. Ketika bertemu seseorang maka mengucapkan salam, maka itu termasuk yang menaikkan derajat kita. Yang kedua, wa it'amu ta'ami, dan memberi makanan, lidhoifi, bagi orang-orang yang lemah, wal jai'i, dan orang-orang yang kelaparan. Artinya pokoknya memberi makanan atau sedekah makanan itu baik, akan mengangkat derajat seseorang, apapun modelnya atau caranya. Lebih-lebih bagi orang-orang yang memang membutuhkan atau orang-orang memang kelaparan. Yang ketiga yang menjadikan naiknya derajat seseorang, wassolatu, dan mengerjakan sholat malam, bilaili, di dalam wassolatu, dan mengerjakan sholat bilaili, di dalam malam hari. Mengerjakannya sholat tadi, wanasu, dan adapun para manusia itu niyamun, dalam keadaan pada tidur. Nah, ini salah satu kunci Pak Janis ya. Siapapun itu, termasuklah Bang Edi, pokok semuanya. Ini salah satu ciri utama. Salah satu ciri utama orang soleh itu adalah sholat malam, Pak RT, ya kan itu. Pokoknya usahakan Pak RT, Bang Edi, entah sebulan sekali, entah seminggu sekali, entah seumur hidup sekali, itu ada sholat malam. Karena itu termasuk ciri tertinggi golongan orang soleh, Pak. Gitu. Karena kalau amal-amal yang lain, Pak RT, itu mungkin orang lain tuh walaupun orang tuh tidak soleh mampu. Contoh sedekah, ya kan, puasa. Kadang nggak sholat pun ya puasa bagi dia. Haji, ya kan. Itu ya. Tapi kalau kok sholat malam, ya kan. Ya kalau sedekah tadi kadang lonte, sedekah Pak RT. Tapi kan jarang Pak RT temui lonte kok sholat malam. Dia lagi kerja, sholat malamnya macam mana Pak ini? Umpama ya kan itu. Nah, jadi seperti itu, salah satu ciri utama. Nah, pokoknya kalau bisa, pokoknya ada hadis yang tentang sholat tasbih itu, Pak Guduri ya kan. Usahakan kalau bisa tiap malam, kalau tidak bisa seminggu sekali.
Kalau tidak bisa sebulan sekali, kalau tidak bisa setahun sekali, kalau tidak bisa nih seumur hidup sekali. Ya, itu. Nah, karena supaya menjadi catatan atau istilahnya itu ciri, salah satu ciri utama, kan? Nah, ciri yang nilainya tinggi bahwa orang itu termasuk orang soleh yaitu sholat malam. Atahajuti, karena orang-orang lagi pada tidur. Atahajudi artinya tahajud. Fijawis laili di tengah-tengah malam. Khala ghaflatin nasi dalam keadaan lalainya para manusia. Filadati naumi di dalam enaknya tidur, lagi ngorok lah, lagi mimpi lah, lagi nggak sadar lah, dan lain sebagainya. Jadi itu 3 hal yang Allah nanti menjadikan kita derajatnya itu dinaikkan. Yang pertama yaitu membiasakan atau apa namanya, membiasakan salam. Terus mengasih makanan kepada orang lain, khususnya bagi orang yang lemah dan lapar. Yang ketiga, sholat malam. Wa amal kafaratu, dan adapun sesuatu yang menjadikan amal yang menjadikan kita itu nanti amal jelek kita itu tertebus atau terhapus. Alati yaitu amal atau kafarat ada taha yang andaikan mengerjakan siapa engkau kepada amal tersebut, angtamhu jika menghapus apa kafarat al khoti'ata kepada kejelekan. Jadi ada 3 amal yang andaikan kita kerjakan Pak RT itu insya Allah akan bisa menghapus daripada kejelekan-kejelekan kita. Yang pertama, faisbagul wudu'i, maka yang pertama itu menyempurnakan wudu. Fisabaroti, di dalam keadaan yang sangat dingin. Di fathata ini dengan dibaca fathah keduanya, baro. Nah itu ya. Jam'u sabarotin yaitu jamaknya lafadz sabaroh. Bi fathin dengan dibaca sukun, dibaca fathah, wa fasukunin dan juga dibaca sukun. Itmamul wudu'i artinya menyempurnakan wudu fi waqti syiddatil barodi, di dalam waktu yang sangat dingin. Bi ayyati, gambarannya jika mengerjakan siapa seseorang bisunanihi dengan sunah-sunahnya wudu. Artinya ketika dingin subuh-subuh itu Pak RT kan dingin itu, maka wudunya dia mau menyempurnakan, maka itu akan menjadi kafaroh dari kesalahan dan dosanya. Itu seperti itu. Enggak kok dingin terus raup tok, wajah tok, terus ngusap tok, kepala. Maksudnya fardunya tok, rukunnya tok. Kan cuma 4 itu. Kalau yang pekerjaan kan itu. Maka tidak seperti itu. Ya dia ya kumur, basuh tangan, kumur, baca basmalah, ngisap air ke hidung, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, yaitu menyempurnakan wudhu dalam ketika keadaan itu sangat dingin. Jangan kok malah ndak sholat Pak RT ya, gara-gara dingin kan, malas mandi umpama kan, jangan begitu. Pokok dipaksa, nanti akan menjadikan kafaroh untuk amal-amal kita yang tidak baik. Yang seterusnya yaitu wanaklul aqdami, melangkahkan kaki ilal jamaati kepada berjamaah. Aila sholati artinya kepada sholat ma'al jamaati beserta berjamaah. Pokok diusahakan, kita sudah ngaji, kita sudah belajar, pokok semaksimal mungkin usahakan kita tuh semaksimal mungkin sholat itu berjamaah. Jadi yang kedua, memaksa kaki kita untuk datang ke tempat sholat berjamaah, ikut berjamaah maksudnya. Enggak kok datang ke tempat berjamaahnya cuman mampir nguyo Pak RT ya. Jangan begitu maksudnya. Maksudnya itu ikut berjamaah gitu loh ya. Enggak macam kata Pak RT kemarin ya kan. Besok disidang sama Allah, kau pernah ke masjid? Pernah ya Allah. Akhirnya ditengokin gambarnya. Wah iya pernah, tapi cuman mampir kencing. Ya nanti lucu ditengok orang di Padang Arafah Pak RT ya. Seperti yang Pak RT kata kemarin, tapi jadilah mampir ke masjid. Tapi nggak ke masjidnya, ke WC-nya itu numpang kencing rupanya.
Gitu ya. Yang kedua itu menjadikan nanti amal-amal buruk kita nanti akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wang tadiru sholati ba'da sholati. Wang tadiru dan menanti-nanti wang tadiru sholati dan menanti sholat ba'da sholati setelah sholat yang dikerjakan. Liyasliha supaya sambung atau menyambung siapa orang tersebut ya kepada sholat yang setelahnya fil masjid di dalam masjid. Jadi salah satunya begini, umpama, oh Pak RT ikut jamaah maghrib, ya kan? Duduk-duduk lah sambil nengok anak ngaji, sambil niatnya nunggu sholat isya berjamaah. Nah, itu contohnya tuh begitu Pak RT ya. Wa misluhu dan sepadannya itu ingtadiru kulla khairin. Menunggu-nunggu setiap sesuatu yang baik. Nah, itu contoh umpama tadi ada pengajian sudah maghrib, umpama Pak RT. Nah, setelah itu jamaah isya dan rupanya sudah isya itu ada pengajian lagi Bang Edi. Wah, ditunggu ah. Nah, itu sama derajatnya dengan menunggu sholat yang sesudahnya tadi. Pokoknya kemarin sudah diajari Bang Edi ya, Pak Janis ya, bahwa supaya 24 jam kita tuh dianggap beramal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adul faraidi wang tadirul ukhra. Mengerjakan sholat yang di waktu itu dan niat menunggu kewajiban yang akan datang. Jadi contohnya kemarin kita sudah sholat maghrib. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan anugerah, fadl, keutamaan saya sudah Engkau beri sholat, mengerjakan sholat maghrib. Saya berniat ya Allah untuk menunggu sholat isya. Walaupun Pak RT itu tidur-tiduran, merokok, ngopi, ngeteh ya kan, atau ngotar sama Pak D, umpama kan, ya itu tetap nanti dihitung beribadah kepada Allah. Sama sudah sholat isya. Ya Allah, alhamdulillah Engkau takdir saya sudah sholat isya. Ya Allah, saya berniat waktu ini nanti saya menunggu untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi walaupun Pak RT kelon dengan istrinya, ya kan, tidur, ngorok, tetap ditulis menunggu untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Nah, itu Pak RT ya. Nah, itu. Kalau di ilmu jadi ibadah semua Pak RT ya. Nah, jadi tidak 1/10 wae Pak Janis ya. 24 jam tenang wae. Kalau tahu ilmunya. Ngaji juga begitu Pak RT. Ini kita sudah nanti kalau sudah selesai ngaji malam Selasa. Ya bersyukur kepada Allah, ya Allah terima kasih Engkau takdir sudah ngaji malam Selasa dan saya berniat ya Allah untuk menunggu ngaji malam Selasa yang akan datang. Nah, jadi seminggu itu menjelang malam Selasa kita ngaji di sini lagi, itu sama Allah ditulis kita menunggu kebaikan. Deal Pak RT ya. Nah, nanti ngaji malam satu ya begitu. Nah, jadi yang ngaji malam satu yang akan datang Pak Janis yang diniati ya. Itu jangan kok besok malam niat, besok malam ngaji di Teran gitu. Biar seminggu. Nah, gitu maksudnya. Deal itu caranya ya. Jadi dalam seminggu tuh Pak RT ditulis ngaji terus pokoknya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Karena ini tulisannya adawami seluhu ingtadoru kulla khairin. Sepadannya menunggu jamaah tadi, yaitu menunggu kebaikan yang ada, menunggu setiap kebaikan. Wal maqalatu tasiyatu. Lah ini Bang Hudori kemarin malam pas lagi denger ini. Wal maqalatu tasiyatu dan adapun maqalah atau nasihat yang ke-9. Qala sudah berkata siapa Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Ya, iya ya kemarin malam ini. Pas ini ya. Nah ini ya Muhammadu ya Muhammad hiduplah engkau masih tak sekenakmu. Jadi Pak RT ini dinasehati. Umpama kok ini kita ngaji, Pak RT dinasehati. Pak RT terserah Pak RT lah. Hiduplah Pak RT itu sekehendaknya Pak RT. Nak berbuat apa terserah. Fa innaka mayitun. Fa innaka maka sesungguhnya engkau itu mayitun bakal mati. Enggak bisa ditawar. Terserah. Urip lah bebas lah. Cuman inget besok tuh pasti mati. Li'ana akhirul hayyi karena akhir daripada kehidupan itu mayitun mati. Nah, gitu ya.
Wa ahbib, dan senenglah engkau man kepada siapapun itu sita yang kau kehendaki. Terserah Pak RT nak seneng apa wae, nak seneng mobil, nak seneng perempuan, nak seneng wes macam-macam lah pokoknya. Apa yang Pak RT seneng, apa yang Bang Edi seneng, terserah. Nak seneng si A, si B, nak seneng ini itu terserah. Tapi ingat, fa innaka maka sesungguhnya engkau itu mufariqahu akan berpisah dengan yang kita senangi atau yang engkau senangi. Pak Janis cintalah kepada anaknya siapapun itu, ya kan? Tetapi tetap nanti akan kita berpisah kepadanya, apapun itu. Ai mufarikun artinya orang yang berpisah man kepada seseorang sita yang engkau kehendaki. Bil mauti sebab kematian. Wa'mal, dan berbuatlah engkau kepada segala sesuatu sita yang engkau senangi, yang engkau kehendaki, yang engkau pengen, terserah, bebas Pak RT. Selagi di dunia kok nak berbuat apa wae, nak taat, nak idak lah terserah, urusannya dewek-dewek. Tetapi ingat, fa innaka maka sesungguhnya engkau itu majziyun akan dibalas bihi dengan perbuatanmu tersebut. Walaupun tidak ada yang tahu seperti pengajian yang kemarin malam Selasa kemarin Pak RT, ya kan? Itu. Tapi tetap nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarnya ada nanti. Li'annal ibadah, karena sesungguhnya hamba-hamba itu mujziyuna akan pada dibalas semua bi amalihim dengan amal-amal mereka. In khairan, jika kok baik ya fa khairun, maka balasannya baik. Wa ing saron, dan jika kok jelek ya fa sarun, maka balasannya ya jelek. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi makalah yang ke-9 ini malaikat Jibril tuh ngasih tahu sama baginda Nabi. Ya artinya ya sama, ini malaikat Jibril nasihatin kita. Nah, karena kita ya umatnya Nabi. Terserahlah kalian hidup, ya kan? Hiduplah sepuasmu, tapi ingat bahwa kalian akan mati. Cintalah kamu kepada apapun itulah, terserah, atau siapapun itu, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Yang terakhir, terserah, apa gawimu terserah, apa perbuatanmu terserah, apa amalmu terserah, tapi ingat bahwa besok kamu akan dibalas dengan amalmu. Amal baik ya dibalas baik, amal buruk ya akan dibalas buruk. Nah, seperti itu ya. Itu diingat-ingat seperti itu. Wal maqalatul asiratu, dan adapun nasihat atau ucapan atau mauidhah yang ke-10, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab, alhamdulillah.